Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar yang budiman, tiada Tuhan selain Allah, penggenggam setiap jiwa, penghela setiap nafas, pengukuh setiap kolbu. Dialah yang maha adil dan maha agung, yang menuntun hamba-hambanya agar selamat menempuh dunia penuh kehormatan yang berujung kebahagiaan kekal di akhirat nanti. Allah menciptakan hati-hati bertaut dalam kasih sayang di jalannya. Allah memerintahkan pernikahan sebagai tangga meniti menuju ridhonya. Pernikahan yang barokah, yang dilandasi niat yang tulus, dijalani dengan ikhtiar teguh di jalan yang Allah sukai, insya Allah membawa kemuliaan, membawa kebahagiaan yang tidak hanya untuk dunia, tapi juga menjadi bekal akhirat nanti. Allah lah yang menciptakan makhluk berpasang-pasangan dengan fitrah merindukan kebahagiaan dalam naungan rumah tangga yang sakinah. Kita simak surat Al-Quranul Karim, surah Ar-Rum ayat 20 dan 21 sebagai pembuka dari kado pernikahan bagi hamba-hamba yang merindukan kemuliaan di sisi Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum min turab thumma idza antum basharun tantashirun. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Hamba berlindung kepadamu,
wahai Allah, dari segala tipu daya syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut namamu, wahai yang maha pengasih, wahai yang maha penyayang. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian kamu menjadi manusia yang berketurunan. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-firman-Nya. Para pendengar yang budiman, ayat-ayat yang kita simak adalah benar-benar menjadi jaminan dari Allah yang maha agung bahwa rumah tangga yang disusun dengan niat yang benar akan menjadi sarana kesejukan, akan menjadi sarana ketentraman, akan menjadi sarana kebahagiaan. Jikalau kita dapati beberapa rumah tangga tenggelam dalam kerepotan, sengsara dalam kedukaan, bahkan tidak jarang berlumur penderitaan, patutlah kita merenung, mengevaluasi, karena tiada siapapun yang menanam kecuali Dia yang akan menuai. Langkah awal bagi siapapun yang akan berumah tangga tampaknya harus diawali dengan kesungguhan mempersiapkan diri. Karena ketidaksiapan kita akan berbuah langkah-langkah yang tidak mantap. Kita harus bersiap. Yang pertama, kita harus siap dengan keyakinan kita bahwa diri kita adalah milik Allah, sepenuhnya adalah milik Allah. Tidak boleh kecewa dengan keterbatasan yang ada, juga jangan bangga dan ujub dengan kelebihan yang ada. Kita pun harus sadar bahwa calon pendamping kita pun adalah milik Allah. Tiada hati ini bergetar tanpa izin Allah, tiada cinta bertaut tanpa izin Allah. Sehingga tidak layak kita berharap untuk mendapatkan pendamping kecuali berharap hanya kepada pemilik setiap makhluk, Allah Azza wa Jalla. Keyakinan yang kokoh bahwa Allah lah satu-satunya yang menguasai setiap takdir membuat kita tidak pernah merendahkan diri kita kepada makhluk, tidak menggadaikan kemuliaan kita semata-mata berharap kepada makhluk. Wajah tidak menghalangi ketentuan Allah, warna kulit tidak menghalangi ketetapan Allah, usia yang lebih juga tidak menghalangi apa yang Allah tetapkan. Berbaik sangka kepada Allah adalah langkah awal bagi orang yang ingin menggapai pertolongan Allah. Bukankah Allah menjanjikan bahwa Allah sesuai dengan zon prasangka hambanya? Ana inda zanni abdini, aku adalah sesuai dengan prasangkaan hambaku. Ingat, keyakinan adalah pembuka kunci ketentraman batin, dan pupuk dari keyakinan adalah ilmu. Oleh karena itu, syarat yang kedua bagi orang yang ingin memiliki persiapan yang matang, kita harus mempersiapkan ilmu. Ilmu yang pertama adalah ilmu agama kita. Kita harus bersiap menjadi seorang ayah, seorang ibu yang ada di dalam rel yang disukai Allah. Kita harus tahu bagaimana membimbing rumah tangga menggapai ridho Allah. Kita harus tahu bagaimana mendidik anak-anak di jalan yang disukai Allah. Orang tua yang kurang ilmu adalah orang tua yang ikut menjerumuskan keluarganya dalam kancah kehinaan.
Berapapun biaya, tenaga, waktu yang terkuras untuk mencari ilmu, sebetulnya itu adalah bagian kunci yang akan menjadi bekal keselamatan dunia akhirat kita. Datangilah majelis taklim, bacalah buku sebanyak mungkin, bertanyalah kepada orang yang alim, bergurulah kepada para ulama, bergaulah dengan orang berilmu. Insya Allah semakin kaya kita dengan khasanah ilmu, semakin terbentang luas wawasan kita, semakin kaya dengan pengalaman, rumah tangga yang akan dihadapi insya Allah akan jauh lebih ringan dan lebih mudah. 3. Milikilah keterampilan, karena ternyata seseorang akan menjadi kuat justru dengan keterampilan melatih diri. Seseorang akan menjadi tangkas dan gesit justru dengan keterampilan yang dimiliki. Seorang istri yang baik akan jauh lebih disukai jikalau dia terampil mengurus rumah tangga dengan benar, terampil memasak makanan dengan benar, terampil merawat diri dengan baik. Seorang suami idaman adalah suami yang terampil dalam mencari nafkah, terampil dalam membuat suasana rumah tangga menjadi romantis, semarak dan indah. Seorang suami yang terampil membangun komunikasi yang baik, suami yang terampil mengambil hati sang istri juga anak-anaknya. Dan keterampilan tidak akan tiba-tiba datang begitu saja, kecuali orang yang bersungguh-sungguh mencarinya, melatih dirinya. Dan ini bagian daripada kekayaan yang amat berharga untuk mengarungi rumah tangga. Oleh karena itu, bersungguh-sungguh meningkatkan keyakinan kepada Allah dengan mencari ilmu yang benar dan ibadah yang tangguh. Bersungguh-sungguh untuk memberdayakan diri meraup ilmu, wawasan, dan bersungguh-sungguh menempa diri untuk meningkatkan keterampilan. Insya Allah membuat pernikahan yang akan dihadapi akan lebih dekat dengan pertolongan Allah. Fa iza azamta fatawakkal 'alallah. Kita simak surat An-Nisa ayat 1 dari Ummu Gaidah Mutmainnah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به Inna Allaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim. Dengan menyebut namamu, wahai Allah yang Maha Pengasih, wahai Maha Penyayang. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan, beranak pinakan laki-laki dan perempuan.
yang banyak dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-firman-Nya. Saudara-saudaraku sekalian, penegasan dari Allah dalam ayat yang disampaikan barusan sepatutnya membuat kita yakin bahwa tidak ada pernikahan yang barokah kecuali pernikahan yang diawali saling meminta dengan nama Allah, yang diikatkan tali pernikahan ini dengan ikatan tali Allah. Keyakinan lainnya yang harus kita teguhkan bahwa Allah lah penggenggam keturunan, sehingga tiadalah kita wajib meminta keturunan kecuali dari Maha Pencipta. Dialah Allah. Dan Allah pun menegaskan bahwa keberkahan dalam rumah tangga hanyalah milik rumah tangga yang bertakwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka baginya jalan keluar dari setiap kesempitan, dari setiap persoalan, dari setiap masalah. Rumah tangga akan syarat dengan hiruk pikuk, ombak turun naik, terkadang samudra yang menerjang, badai yang membahana. Tapi semua itu bukan menjadi masalah besar jikalau Allah menuntunnya. Rumah tangga akan syarat dengan hikmah di balik kejadian yang ada. Tentu saja rumah tangga yang akrab dengan Allah yang Maha Agung. Oleh karena itu, membangun rumah tangga tanpa kegigihan untuk dekat kepada Allah, tanpa kesungguhan yang membahana untuk selalu mendekat kepada Allah, adalah rumah tangga yang membiarkan dirinya tidak tertuntun oleh karunia Allah. Masalah terbesar dalam rumah tangga bukan dari uang, bukan dari harta, bukan dari kedudukan, bukan dari penampilan. Masalah terbesar dari sebuah rumah tangga, apakah rumah tangga ini dekat atau tidak dengan Allah yang Maha Agung. Andai kata rumah tangga membuat malamnya menjadi malam yang penuh dengan simbahan air mata, sujud tiada terputus dalam tahajud. Andai kata siangnya siang yang sanggup menahan dahaga dan lapar, saum meraup ridho Allah. Andai kata hiasan di rumahnya adalah ayat-ayat Allah yang selalu bergaung dari kalbu yang terdalam. Andai kata kata-kata yang terucap sebanyak-banyaknya adalah menyebut asma Allah dan kebenaran di jalan Allah. Andai kata harta yang didapatnya gigih harta yang halal, dan ditebarkan sebanyak mungkin hamba Allah menjadi makan, menjadi ilmu, menjadi pakaian dari jerih payah tetesan keringatnya. Rumah tangga yang menghidupkan hari-harinya, hari-hari yang berjuang di jalan Allah, insya Allah rumah tangga ini adalah rumah tangga yang dijamin wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rizki dari tempat, dari jalan, dari arah yang tidak diduga. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan rumah tangga yang tidak pernah bergantung kepada siapapun, tidak pernah bersender kepada apapun kecuali hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasyir. Suami tidak pernah mengharapkan istri bergantung kepada dirinya kecuali kepada Allah. Istri tidak berharap anak-anak dan suaminya bergantung kepada dirinya kecuali kepada Allah. Satu-satunya sandaran hanyalah Allah, satu-satunya tumpuan harapan hanyalah Allah, satu-satunya genggaman dalam kehidupan hanyalah Allah. Jaminan dari Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan dialah orang-orang yang bertawakal kepada Allah yang dijamin segala kebutuhan lahir maupun batinnya. Allah Maha tahu kebutuhan diri
kebutuhan anak-anak, kebutuhan rumah tangga jauh lebih tahu daripada diri kita sendiri, bahkan yang belum terpikirkan sekalipun. Oleh karena itu, rumah tangga yang gigih membersihkan hatinya dari penggantungan lain selain Allah, dialah rumah tangga yang akan tercukupi lahir dan batinnya. Saudara-saudaraku sekalian, kita simak ayat-ayat suci dari Al-Quranul Karim, surat Al-Furqan ayat 74 yang dibacakan oleh Ummu Gaidah Mutmainnah. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Dengan menyebut namamu, wahai Allah yang maha pengasih, wahai maha penyayang. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati, dan jadikanlah kami menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Tuhanku, jadikan aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapaku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab, pada hari kiamat kelak. Maha benar Allah yang maha agung. Saudara-saudaraku, bahwa pernikahan tidak hanya untuk kebahagiaan antara suami dan istri, hanya untuk dunia belaka, tapi pernikahan harus bisa menjadi bekal kebahagiaan bagi dunia akhirat keturunan kita. Alangkah zolimnya orang tua
yang bersenang-senang untuk memiliki anak, tapi tidak pernah tahu dan tidak pernah berpikir keras untuk menjadikan anaknya menjadi jalan kebahagiaan dan kemuliaan bagi dunia akhiratnya, dan mengantarkan anak-anaknya menjadi orang yang mulia tidak hanya di dunia juga di akhirat. Sepatutnya para orang tua selalu berpikir keras agar dirinya menjadi suri tauladan yang nyata. Jangan menyuruh sebelum menyuruh dirinya sendiri. Jangan melarang sebelum melarang dirinya sendiri. Biarlah perilaku kita menjadi jutaan kata yang bermakna dibanding mengandalkan kata namun sikap tak sesuai dengan kata. Orang tua yang bijaksana adalah orang tua yang berpikir keras agar pribadinya menjadi suri tauladan. Orang tua yang bertanggung jawab adalah orang tua yang bekerja keras mencari uang halal, rezeki yang barokah, agar anak-anaknya tumbuh dengan darah, daging, tulang yang benar-benar berkah. Tidak rela secuil pun harta haram masuk ke dalam tubuh anak-anaknya. Karena harta haram bagai racun yang akan meracuni tubuhnya, meracuni pikirannya, meracuni hatinya, meracuni imannya. Orang tua yang arif tidak pernah lepas lisannya bermunajat kepada Allah, karena Allah lah penggenggam jiwa setiap anaknya, penguasa tubuh setiap keturunannya, penggenggam kolbu setiap anak keturunannya. Tidak pernah putus doanya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imam. Rindu setiap menatap anak menjadi penyejuk mata. Setiap mendengar suara anak bisa menjadi penenang kolbu. Namanya harum di dunia ini, menjadi kelapangan bagi kolbunya, menjadi suri tauladan, menjadi panutan bagi rekannya, menjadi cahaya kebenaran bagi sebanyak-banyak hamba Allah. Alangkah indahnya jikalau rumah tangga kita, anak-anak kita disebut-sebut sebagai orang yang bisa menjadi contoh kebaikan karena kemuliaan akhlak, kebeningan kolbu, dan karya yang penuh makna bagi umat. Dan lebih beruntung lagi andai kata anak-anak kita air matanya selalu berlinang bermunajat kepada Allah, merindukan kemuliaan dan keselamatan bagi orang tuanya. Taburan doanya menjadi cahaya yang akan menerangi sisa umur orang tuanya. Doa-doanya mengantarkan kepulangan orang tuanya kepada Allah dalam husnul khotimah. Rintihan dan munajatnya menjadi benteng yang kokoh di dalam kubur, penghalang dari segala azab dan siksa. Menjadi cahaya terang benderang bagi kubur ibu bapaknya. Doa yang tidak terputus, doa yang tiada terputus dari hati yang penuh ketulusan, yang sangat merindukan ibu bapaknya menjadi penghuni surga, benar-benar akan menjadi pemenuh kedahaga kebahagiaan di dunia bagi para orang tua yang benar-benar dengan tulus pula mempersembahkan segala yang terbaik dari kehidupannya untuk membina keturunannya agar menjadi hamba yang dicintai Allah. Alangkah indahnya orang tua yang berjuang keras agar keluarga dan keturunannya bisa diterima kedudukannya di sisi Allah, dibarengi dengan perjuangan dan pengorbanan anaknya yang merindukan orang tuanya menjadi orang yang memiliki kedudukan terhormat di sisi Allah. Inilah rumah tangga yang saling membangun, saling memberi, saling melengkapi, saling berjuang agar seluruh rumah tangga ini benar-benar kelak bisa berjumpa dengan Allah yang Maha Agung. Saudara-saudaraku, ayat penutup surat At-Taubah ayat 24 kita simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum
وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين صدق الله العظيم. Dengan menyebut namamu, wahai Allah yang maha pengasih, wahai maha penyayang, katakanlah jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan dari jihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-firman-Nya. Saudara-saudaraku sekalian, ayat yang diungkap barusan jelas sekali bahwa apapun yang kita miliki, seakrab, sedekat dan secinta apapun, demi Allah tidak pernah boleh mencuri hati kita dari kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah, dan kecintaan untuk berjuang di jalan Allah. Sepatutnya tekad rumah tangga kita adalah menjadi rumah tangga yang mencintai Allah, yang hari-harinya hari-hari yang penuh kerinduan agar rumah tangga ini bisa berjumpa dengan Allah, bisa berjumpa dengan Rasulullah. Seharusnya tiada pernah rumah tangga ini dibangun kecuali bangunan untuk menggapai cinta Allah. Alangkah berbahagianya jikalau tiada yang dimiliki di rumah kecuali barang-barang yang disukai Allah. Tidak pernah terucap kata-kata di rumah tangga kecuali kata-kata yang disukai Allah. Tidak pernah ada siang yang dilewati kecuali siang yang diridhoi Allah. Dan tidak pernah ada malam kecuali malam yang dijamu oleh Allah. Rumah tangga yang bahu-membahu merindukan Allah membuat dunia ini tampak kecil. Tidak ada kecintaan kepada dunia, tidak ada kekikiran di dalam menafkahkan harta di jalan Allah. Tidak pernah tercuri hak-hak Allah hanya karena urusan duniawi belaka. Rumah tangga yang benar-benar dibangun karena kerinduan ingin bisa berjumpa kepada Allah membuat hari-hari adalah hari-hari yang sangat indah, hari-hari yang sangat berkesan, hari-hari yang penuh barokah. Wahai saudara-saudaraku sekalian, hidup di dunia hanya sekali dan sebentar. Kita tiada tahu kapan malaikat maut memisahkan keluarga kita, kapan malaikat maut menjemput salah satu di antara anggota keluarga kita. Mungkin kita sebagai ayah, kita sebagai ibu,
atau mungkin anak-anak kita yang terlebih dahulu. Tiada mengapa, biarlah ajal memisahkan kita. Yang penting rumah tangga kita utuh di sorga nanti. Utuh di sorga nanti, berjumpa dengan Allah yang Maha Agung, berjumpa dengan Rasulullah yang mulia, berjumpa dengan orang-orang yang merindukan dan dicintai Allah. Karena itulah sebaik-baik tempat kembali, seindah-indah kehidupan, seutama-utama kemuliaan, kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah tujuan pernikahan kita. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah, wahai penggenggam setiap jiwa, penaut setiap kalbu, pengikat setiap hati, karuniakan kepada kami pendamping terbaik pilihan-Mu. Tuntun agar cinta ini cinta yang benar-benar ada di jalan-Mu. Nikahkan hamba-hamba-Mu ini dalam pernikahan yang Engkau ridhoi, Engkau berkahi. Karuniakan kepada kami rumah tangga yang sakinah ya Allah. Rumah tangga yang selalu memburu kasih sayang-Mu. Rumah tangga yang selalu mencari karunia-Mu. Rumah tangga yang selalu rindu akan kembali kepadamu. Ya Allah, jadikan kaum muslimin menjadi suami yang baik, suami yang soleh, suami yang bersungguh-sungguh menjadi suri tauladan bagi keluarganya, suami yang tiada mengkhianati keluarganya, suami yang dapat mencari nafkah yang halal dan berkah, suami yang dapat mempertanggungjawabkan rumah tangganya ini di hadapan-Mu, suami yang dapat menjadi cahaya bagi keluarga dan keturunannya. Ya Allah, jadikan setiap kaum muslimah menjadi muslimah yang solehah, menjadi istri yang ikhlas, menjadi penyejuk bagi rumah tangga, menjadi penerang dalam dikala kegelapan, menjadi seorang ibu yang dapat memberi keturunan yang soleh-solehah, seorang ibu yang mustajab doa-doanya, seorang ibu yang penuh keikhlasan, ketulusan mengurus rumah tangganya. Rabb, karuniakan kepada kami keturunan yang lebih baik daripada kami. Berikan kesanggupan kami menuntunnya dengan benar ya Allah. Beri kesanggupan kepada kami mempertanggungjawabkannya dengan benar di hadapan-Mu. Jadikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang mulia akhlaknya, lembut hatinya, santun sikapnya, indah pribadinya. Cerdaskan akal pikirannya ya Allah. Jadikan hari-harinya bertabur doa untuk kami. Jadikan setiap kami memandangnya menjadi penyejuk bagi kalbu ini. Jadikan setiap kami mendengar lisannya menjadi cahaya bagi batin ini. Jadikan dirinya menjadi peneguh iman kami ya Allah. Jadikan dirinya menjadi penyejuk kalbu di kala gundah, menjadi penawar batin di kala dahaga. Engkaulah penggenggam setiap makhluk-Mu. Kami melindungkan anak-anak kami kepadamu. Lindungilah dari perilaku durhaka. Cegahlah dari perilaku apapun yang melukai hati kami. Cegahlah dari sikap apapun yang akan mendera batin ini. Ya Allah, jadikan anak-anak kami menjadi anak yang terpelihara dari fitnah zaman yang menjerumuskan, dari fitnah aib yang mencoreng, dari fitnah nafsu yang mencelakakan, dari ketergelinciran yang menghancurkan. Ya Allah, jangan pernah biarkan satupun di antara keturunan kami menjadi makhluk durjana. Rob, hanya Engkaulah penggenggam setiap hati. Sehatkan lahir batinnya. Jadikan menjadi orang yang dapat menjadi peneguh bagi agama-Mu, menjadi benteng kokoh dan menjadi cahaya bagi umat-Mu. Utuhkan rumah tangga kami ini di dunia mulia. Utuhkan kelak di surga-Mu mulia. Jangan biarkan satupun di antara keluarga kami terbakar dalam jahanam, terpanggang, na'udzubillah. Rob, wahai yang maha mendengar, hanya Engkaulah tujuan kami. Engkaulah tumpuan harapan.
Engkaulah pujaan. Jangan pernah kami mengharap kepulangan, kecuali kepulangan kepadamu ya Allah. Hanya Engkaulah satu-satunya tumpuan kami. Wahai Allah, berkahilah apa yang dapat kami lakukan ini. Izinkanlah kami berbekal yang cukup untuk berjumpa denganmu bersama keluarga kami, keturunan kami, orang tua kami, dan orang-orang yang merindukan. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah saudara-saudaraku sekalian. Semoga Allah mengampuni segala kekurangan, kesalahan yang terjadi. Maafkan. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Hidup di dunia sebentar saja, sekedar mampir sekejap mata. Jangan terpesona, jangan terpedaya. Akhirat nanti tempat pulang kita. Akhirat nanti hidup sebenarnya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Barang siapa Allah tujuannya, niscaya dunia akan melayaninya. Namun siapa dunia tujuan, niscaya akan letih dan pasti sengsara. Diperbudak dunia sampai akhir masa. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Kasih sayang Allah Maha mempesona. Betapapun kita kianatinya, tiada terputus curahan nikmatnya. Selalu dinanti kembali padanya. Selalu dinanti bertaubat padanya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Allah melihat, Allah mendengar segala sikap
kita tiada mendukung satu tujuan. Allah takkan lupa selama-lamanya. Allah takkan lupa selama-lamanya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Ingatlah maut pastikan menjemput. Putuskan nikmat dan cita-cita. Tiada tertolak, tiada terjebak. Bila ajal tiba pun berakhir sudah. Bila waktu hidup berakhir sudah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Tubuh pun kaku terbungkus kafan. Tiada guna tapakat jabatan. Tinggallah ratapan dan gemesan. Menanti peradilan yang menentukan. Menanti peradilan yang menentukan. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Wahai sahabat, cepatlah taubat kerana ajal kiamat mendekat. Takutlah azab yang mengerikan. Siksa jahannam sepanjang zaman. Siksa jahannam sepanjang zaman. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Allah pengampun, penerima taubat. Walaupun dosa sepenuh jagat. Wahai sahabat, cepatlah taubat karena ajal kiamat mendekat. Karena ajal kiamat mendekat. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Allah Tuhanku, pujaan hatiku. Betapa ku rindu berjumpa denganmu. Wahai Tuhanku, wahai pujaanku, izinkan kelak berjumpa denganmu. Izinkan kelak berjumpa